Semenjak media sosial mulai melejit, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada platform-platform lainnya, semua orang mulai aware terhadap audio visual, terhadap konten visual, terhadap multimedia, terhadap fotografi, terhadap videografi, terhadap desain grafis, terhadap animasi, terhadap film, terhadap TV komersial lainnya. Semua orang mulai aware, semua orang mulai berlomba untuk meng-create konten semenarik mungkin agar bisa menarik orang untuk nge-follow, untuk nge-view, untuk nge-like. Karena balik lagi, ketika mereka banyak followers, ketika mereka banyak view, ketika mereka banyak subscriber, mereka akan berpeluang untuk menghasilkan uang dari media sosial. Nah, gak sekedar masyarakat biasa aja, semua perusahaan mulai aware terhadap digital asset. Semua perusahaan mulai berlomba untuk membuat konten semenarik mungkin. Semua perusahaan mulai mengurus media sosialnya sehingga bisa mengundang banyak follower, banyak subscriber, banyak like, dan banyak view. Tujuannya adalah viral. Karena balik lagi, ketika media sosialnya terurus, perusahaan akan menghemat budget promosi. Karena kalau followersnya banyak atau subscribernya banyak, mereka nggak perlu repot-repot lagi untuk ngiklan di TV dengan budget ratusan juta atau miliaran bahkan. Mereka bisa bikin konten apapun di media sosialnya. Promosinya mungkin bisa tiap hari atau bahkan mungkin bisa hitungan jam mereka bisa promosi konten-konten yang baru. Nah, semua perusahaan mulai mempekerjakan, mulai menggunakan jasa-jasa content creator, videographer, copywriter, editor, termasuk animator. Nah, bagus sebenarnya. Cuman beberapa bulan ini ada yang sedikit mengganggu pikiran nih. Karena nggak cuman satu atau dua perusahaan aja, tapi gue lihat di Instagram, di Facebook, di media sosial lainnya banyak yang membuka lowongan untuk posisi videographer atau posisi content creator, tapi spesifikasinya yang nggak masuk akal gitu. Tertera di sana dicari videographer atau dicari content creator, tapi spesifikasinya harus bisa editing video, harus bisa fotografi, harus bisa desain grafis, harus bisa motion grafis, harus bisa kameramen, harus mengerti marketing, harus bisa menulis skrip, paham algoritma media sosial, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. What the fuck? Lu mau buka pekerjaan, lu mau mempekerjakan content creator, apa mau ngerjain content creator? Menyiksa mereka dengan pekerjaan dan spesifikasi sebanyak itu. Sadar nggak sih spesifikasi perusahaan-perusahaan yang nulis itu mencari karyawan seperti itu dengan spesifikasi yang beda-beda bidangnya. Yang harus digarisbawahi adalah bidang-bidangnya berbeda. Satu, videographer, ya videographer. Misalkan dia bisa kameramen, oke, kameramen. Dia bukan editor. Sekalipun ada, pasti ada. Tapi gila aja, itu dua bidang yang berbeda gitu. Editor, videographer, apalagi sama fotografi, apalagi sama desain grafis udah beda lagi, apalagi sama motion grafis, apalagi sama copywriter, itu udah beda banget spesifikasinya. Beda lagi bidangnya. Kalau seandainya bisa seperti itu, berarti kemungkinan besar finance bisa double job sama accounting, bisa double job sama HR, bisa double job sama teller, bisa double job sama customer service berarti. Atau misalkan dokter bedah yang sama-sama satu bidang nih, dokter bedah bisa menjadi dokter kulit, bisa menjadi atau bisa dipekerjakan menjadi dokter kulit, bisa dipekerjakan menjadi dokter gigi juga sekaligus. Enggak kan? Arsitektur nggak mungkin dia dipekerjakan juga sebagai tukang elasnya, tukang nemboknya, tukang ngecatnya, atau desain interiornya, gitu kan? Gak mungkin kan semua job desk itu dikerjakan oleh satu orang. Apalagi yang dicari adalah levelnya staff. Gila, spesifikasi manajer yang orang bisa videografi sampai ke algoritma dari A sampai Z, dia bisa mengerjakan sampai algoritma Instagramnya. Posisi dia udah bukan level staff lagi dong gitu. Posisi dia udah melebihi manajer, mungkin dia udah tenaga ahli, tenaga profesional yang istilahnya ya skillnya pun udah melebihi supervisornya, sudah melebihi si manajernya.
karena dia mengerjakan dari A sampai Z. Itu bidang-bidang yang berbeda gitu. Karena jurusannya pun waktu dia kuliah, mungkin si orang ini mau ngelamar kerja, dia tuh ngambil jurusan misalkan jurusan film, dia ngambil program keahlian kameramen, dia mengambil program keahlian editor. Nah, dia ngambil program editor, dia nggak double job sama double program keahlian dengan penulisan gitu. Ketika penjuruannya ya, istilahnya ketika ngambil program keahliannya, dia nggak double job sama itu. Itu dua hal yang berbeda gitu istilahnya. Copywriter mungkin misalkan dia lulusan sastra, dia nggak sastra dan videografi gitu kan. Sekalipun dia bisa mengambil dua itu, berarti dia mengerjakan dua jurusan istilahnya, bahkan bisa dua fakultas yang berbeda atau dua kampus yang berbeda gitu. Penulisan dan desain grafis misalkan, itu dua jurusan yang berbeda, atau mungkin dua universitas yang berbeda. Dia harus mengerjakan dua itu. Ya balik lagi, kalau seandainya itu bisa, berarti istilahnya HR bisa ngerangkap sebagai teller, sebagai customer service, sebagai marketing, sales bisa ngerangkap sebagai markomnya, bisa merangkap sebagai PR-nya, bisa merangkap sebagai istilahnya cast membernya, bisa merangkap sebagai satpam, mungkin bisa seperti itu. Karena beda gitu istilahnya. Walaupun misalkan posisinya adalah editor, oke, sama-sama editor, tapi software motion grafis dan software editor untuk film atau untuk video beda dengan software animasi dan motion grafis. Balik lagi, yang satu ngudain Final Cut Pro sama Premiere, dan itu pun belum dia mempelajari softwarenya pun banyak, apalagi mereka harus mempelajari After Effects dan 3D Blender dan lain sebagainya. Itu pun udah banyak lagi gitu istilahnya, softwarenya yang digunakan banyak lagi gitu. Itu dua software yang berbeda. Mungkin ya saya nggak tahu ya, saya bukan merendahkan posisi yang lain juga gitu istilahnya. Enggak, semua posisi sama-sama terhormat, semua posisi mempunyai porsi penting di dalam perusahaannya masing-masing gitu. Tapi kan istilahnya sekarang softwarenya HR pun ya, Microsoft Word atau Microsoft Office gitu istilahnya, Word, Excel, PowerPoint mungkin, atau apalah istilahnya untuk dokumentasi, untuk penulisan dan lain sebagainya gitu. Yang softwarenya juga itu. Nah sekarang editor tuh udah beda-beda softwarenya, berarti udah beda-beda bidangnya, udah beda-beda basic skillnya juga udah beda, udah jelas beda gitu. Nah tapi yang dipikirkan sebenarnya ini tuh yang salah sebenarnya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu karena dia tidak paham, atau si pelakunya sendiri yang menjatuhkan harga, menjatuhkan profesinya sendiri gitu. Nggak tahu ya. Bukan nggak ada, pasti ada orang yang seperti itu, pasti ada banget gitu istilahnya. Dan ketika ada perusahaan yang mendapatkan karyawan seperti itu, dan itu perusahaan udah salut banget lah istilahnya, udah untung banget perusahaan bisa dapat karyawan seperti itu, udah untung banget. Itu mah kalau gue jadi ownernya, gue udah rekrut si karyawan itu, misalkan dia bisa copywriter dari nulis skrip sampai ke algoritmanya, gue udah kontrak dia sebagai karyawan tetap dengan gaji di atas manajer mungkin, karena dia mempergunakan banyak keahliannya untuk pekerjaan itu gitu istilahnya. Tapi gue yakin ketika ada pun yang seperti itu, dia bisa mengerjakan A sampai Z, dari konsep sampai ke algoritmanya lah istilahnya. Dia tuh mereka ngapain masuk kerja di perusahaan orang? Kenapa mereka nggak bikin perusahaannya sendiri? Mungkin mereka gue udah bisa kok, ya udah gue kerjain sendiri aja, gue bikin perusahaan sendiri aja, cuannya lebih gede. Ada juga yang sering terjadi misalkan yang sama-sama ya istilahnya bidangnya penulisan gitu istilahnya, bidang yang terlihat samar tapi sebenarnya berbeda. Misalkan copywriter dan admin sosmed, sebenarnya itu dua profesi yang berbeda gitu istilahnya. Yang satu dia harus berkreativitas untuk menulis, untuk bikin caption semenarik mungkin agar customer melihat, agar customer tertarik, agar viral gitu. Dia harus berkreativitas, dia harus riset, keilmuannya pun banyak itu, dari ilmu sastra, mungkin ilmu penulisan, ilmu pengetahuan lainnya pun banyak gitu, segudang mungkin.
tapi dia didouble jobkan dengan admin sosmed gitu. Yang mana mungkin si copywriter ini akan fokus berinovasi atau berkreativitas, karena dia akan disebutkan dengan ngurusin atau ngebalesin komen-komen atau respon atau DM dari customernya. Pada akhirnya job desk utama dia akan terbengkalai, dia tidak akan kreatif lagi, dia akan fokus terhadap rutinitas mentreatment si customernya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan customernya. Itu dua hal yang berbeda juga. Bisa, tapi balik lagi, tidak akan maksimal dari segi waktu, tidak akan maksimal dari segi deadline gitu. Kalau apalagi gitu dia harus bikin konten sebanyak mungkin, deadline-nya tidak akan terpenuhi karena dia sibuk ngurusin hal itu gitu istilahnya. Mengerjakan rutinitas itu, deadline-nya tidak akan masuk, tidak akan tepat waktu, dan tidak akan kreatif dan tidak akan maksimal hasilnya gitu. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang membuka dan udah melek terhadap content creator gitu, udah melek terhadap pentingnya digital asset, mengelola digital asset, please hargai juga tenaga karyawanmu gitu istilahnya. Riset juga apa sih content creator itu, ada bidang apa aja di content creator itu, ada bidang apa aja di videografi itu. Bahkan mungkin kalian ya yang paling simpelnya mungkin bisa dilihat lah akhir film-film di bioskop credit rollnya banyak kan, apalagi ngomongin film gitu, bukan ngomongin job desk gitu, satu orang bisa mengerjakan job desknya, bukan, tapi udah ngomongin gabungan perusahaan-perusahaan. Kalau ngomongin film gitu kan, ada departemen A, departemen B, studio A, studio B, departemen make up, departemen wardrobe, departemen artistik, departemen konsumsi gitu. Itu tuh udah ngomongin perusahaan besar gitu istilahnya, udah bukan ngomongin job desk gitu. Ya banyak departemennya gitu. Kalau dalam produksi sebuah film tuh banyak departemennya, banyak perusahaan yang terlibat, banyak studio yang terlibat, melibatkan banyak orang kalau ngomongin film. Apalagi atau enggak yang paling simpel, produksi iklan pun melibatkan banyak manpower gitu. Bahkan ada departemennya juga gitu istilahnya, bukan sekedar job desk. Nah, dan yang paling gobloknya lagi adalah konyolnya, misalkan setelah dapat karyawan seperti itu, dia udah mau gitu istilahnya melek mau menerima pekerjaan itu istilahnya, dia mau ngerangkap mungkin dari konseptor, ngedirect sampai ke editing sampai aja mungkin bisa dapat manpower seperti itu. Udah sebanyak kayak gitu, deadline-nya nggak pandang bulu lagi, deadline-nya 2 hari beres, 1 hari beres. What the fuck, bulan kerja orang itu stroke kayaknya gitu. Birokrasi aja masih bisa dimaklumi, misalkan cuma ngurusin ngurusin surat-surat bisa dimaklumi, atau cuma ngurusin tanda tangan doang, atau ngurusin procurement aja bisa cairnya 1 sampai seminggu atau 2 minggu. Tapi kenapa bikin content creator yang di dalamnya juga melibatkan procurement, harusnya melibatkan melibatkan manpower, talent gitu, make up atau orang-orang lain gitu, banyak orang harus dikerjakan selama 2 hari. Itu lebih nggak masuk akal lagi. Birokrasi aja mengerjakannya bisa sampai 1 minggu, 1 bulan, dan itu dimaklumi. Padahal cuman, kalau hematnya gue, pikiran gue, ya apa susahnya sih baca gitu istilahnya, apa susahnya sih istilahnya tanda tangan. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan seperti itu, oke, satu sisi kalian mengapresiasi dan memerlukan tenaga kerja ahli content creator, bidang kami sebagai content creator diperlukan, kita mengapresiasi, tapi pakai logika juga dan dipelajari juga. Ketika lu mau membangun sebuah sebuah departemen markom atau misalkan sebuah departemen content creator, ya di dalamnya kalian harus riset ada apa aja sih sebenarnya. Ya minimal yang paling simple, misalkan ada konseptornya 1, mungkin ada kreatif 1, ada ya misalkan kreatif director 1, ada kameramen 1, bagusnya 2 gitu istilahnya, ada fotografernya 1, ada ada desain grafisnya 1, ada editornya 1, ada motion grafisnya 1 gitu. Kalau emang ada copywriternya 1, kalau emang kalian pengen mengefisiensikan lah istilahnya. Oke lah, pandemi ini semua perusahaan banyak ngeluarin karyawannya karena terkait pendapatan dan lain sebagainya, banyak terhambatnya. Beberapa perusahaan menurun gitu istilahnya. Oke, tapi tetap
pakai logika. Dan buat kalian juga semua para pelaku konten creator, videographer dan lain sebagainya, gue harap sih kalian nggak menjatuhkan profesi kalian gitu. Profesi kalian saat ini sangat diperlukan gitu. Kalian udah membuat konten semenarik mungkin di masa pandemi pun kalian udah terbaik gitu. Sehingga kalian bisa menghibur dan menghasilkan konten-konten yang bagus agar orang-orang di rumah tidak jenuh gitu, bisa melihat berbagai macam istilahnya kreativitas dari kalian, sehingga orang-orang di rumah yang diam di rumah aja nggak bisa kemana-mana mereka tetap terhibur. Kalian juga pahlawan, kalian juga harus menghargai profesi kalian itu apa gitu. Profesi kalian juga nggak kalah kok profesi kalian sama dokter, nggak kalah kok profesi kalian sama pejabat, nggak kalah profesi kalian sama aparat negara, nggak kalah kalian profesinya sama bank. Di era millennials ini ya istilahnya, mungkin orang-orang yang kolot gitu mikirnya ya kerja yang bener tuh adalah ya udah jadi pejabat, mungkin jadi PNS, jadi aparat negara, jadi istilahnya jadi dokter, mungkin yang gengsi-gengsi gitu. Halo, di milenial sekarang jadi content creator adalah hal yang gengsi juga, jadi videographer adalah hal yang gengsi juga. Jangankan jadi itu, jadi gamers pun sekarang hasil duitnya bisa MM-an gitu. Cuman main game doang, yang dulunya kita sering sekolah terus bolos sekolah cuman buat rental PS gitu, mobile buat rental PS. Sekarang jadi duit loh, bisa menghasilkan duit MM-an loh dari itu gitu istilahnya. Jadi jangan kalian menjatuhkan profesi kaliannya sendiri. Yuk sama-sama ngebangun yang sama-sama konten creator, yuk sama-sama membangun, jangan saling menjatuhkan profesi kalian, jangan saling menjatuhkan harga, sama-sama ngebangun value konten creator atau videographer atau filmmaker atau apapun itu tetap di posisi yang bagus, tetap di posisi yang gengsi gitu. Segitu aja. Semoga bisa kalian pikirkan. Thank you.